Selamat Lebaran, Pop Gengs. Mohon maaf lahir batin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk menambah sukacita merayakan Lebaran kita kali ini, aku udah kumpulin nih berbagai suasana Lebaran di Indonesia zaman dulu. Mulai dari tahun 90-an sampai di zaman kolonial Belanda. Yuk kita lihat sama-sama gimana perbedaan suasananya. Mari kita mulai dengan mengintip suasana mudik pada tahun 1997 ini. 26 tahun lalu tentu moda transportasi umum masih jadi primadona buat para pemudik, mulai dari kereta, bis, sampai kapal. Soalnya kala itu yang punya kendaraan pribadi masih jarang banget. Dan yang mampu mudik naik pesawat terbang udah pasti orang kaya doang karena harganya mahal. Dan beginilah momen suasana mudik 2 hari menjelang Lebaran. Orang-orang udah pada ramai tuh di terminal. Pada berdesak-desakan naik bis sampai diawasi polisi segala. Suasana di stasiun kereta emang gak terlalu berdesakan sih. Tapi yang di pelabuhan, buset dah. Kira-kira kala itu rawan copet gak ya? Tapi aku yakin, suasana mudik zaman itu jauh lebih seru sih. Soalnya belum ada media sosial. Orang-orang cuma pulang kampung sekali setahun doang. Jadi pasti berasa banget lepas kangennya. Gak bagi-bagi THR pun gak apa-apa. Yang penting orang yang dirindukan pulang. Nah, sebelum Lebaran, di kampung semua orang saling berbagi makanan dengan tetangga. Anak-anak mengaji di surau, jalan-jalan subuh. Malamnya main petasan atau petasan bambu. Perang sarung juga nggak ketinggalan dong. Tapi yang paling penting, buku Amaliah Ramadan harus terisi dulu. Setelah itu, baru deh ikut malam takbiran yang paling ditunggu-tunggu. Keliling pawai membawa obor, serunya. Mundur 3 tahun sebelumnya ada pemandangan suasana hari kedua Idul Fitri pada tahun 1994 di Jakarta. Suasana jalanannya itu sepi banget. Ya masih sama sih dengan suasana Idul Fitri di Jakarta beberapa tahun belakangan ini. Soalnya penghuni Jakarta kan emang sebagian besar adalah perantau ya. Terus, tempat yang ramai cuman di pusat-pusat hiburan seperti Dufan. Aku malah gagal fokus nih, liatin mobil-mobilnya yang pada cakep-cakep semua Tapi kalau pemandangan menggunakan mobil truk buat ramai-ramai ke tempat wisata setelah Lebaran seperti ini, masih ada nggak sih? Suasana Lebaran tentu selalu diwarnai dengan ajang silaturahmi sejak dulu sampai sekarang. Lihat nih, suasana silaturahmi setelah Lebaran di lingkungan Menteri Keuangan kala itu. Ya, kalau sekarang sih, namanya udah bukan silaturahmi, tapi open house sis. Lebih jauh lagi, ada pemandangan suasana Hari Raya Idul Fitri 1383 Hijriah atau di tahun 1963. Diawali dengan sholat Idul Fitri di Masjid Baitur Rahim, Istana Kepresidenan Negara Jakarta, yang diikuti oleh jajaran menteri dan masyarakat umum. Terus pas malam hari, Presiden Soekarno dan menteri-menteri serta pejabat pemerintahan lainnya mengadakan acara halal bihalal di Istana Negara. Jadi, tahun 60-an itu tuh, para pejabat negara emang melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di depan Istana Negara. Soalnya Masjid Istiqlal yang selama ini digunakan presiden dan jajarannya sholat Id belum ada. Pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal memang dilakukan oleh Presiden Soekarno baru di tanggal 24 Agustus 1961. Tapi penggunaannya baru diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 22 Februari 1978. Nah, sejak itu barulah sholat Id tidak lagi dilaksanakan di Masjid Baitur Rahim, Istana Kepresidenan Negara. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Nah, saat Idul Fitri, lagu Selamat Lebaran tadi itu pasti terdengar di mana-mana. Tahu nggak? Ternyata lagu itu udah ada sejak tahun 50-an loh. Pertama kali diciptakan oleh Ismail Marzuki, tak lama setelah Belanda hengkang dari Indonesia pada akhir 1949. Video klipnya juga menggunakan latar video suasana di Indonesia
pada tahun 1950-an. Saat menjelang Lebaran, semua orang, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, pada sibuk belanja di pasar. Para pedagang masih menggunakan bakul untuk mengangkut jualannya. Jajanan es yang masih diserut, dan masjid tentu selalu ramai setelah sholat Id. Bisa dibilang ini adalah lagu Lebaran pertama Indonesia yang kemudian turut andil mempopulerkan ucapan Minal Aidin wal Faizin. Tapi karena sambungan liriknya adalah maafkan lahir dan batin, akhirnya banyak orang yang salah mengartikan kalimat Minal Aidin wal Faizin sebagai memaafkan lahir dan batin. Padahal arti dari Minal Aidin wal Faizin yang sebenarnya adalah semoga kita termasuk golongan yang kembali mendapat kemenangan. Hayo ngaku, siapa yang baru tahu sekarang nih? Para pemimpin rakyatnya makmur terjamin. Lantas, gimana sih suasana Lebaran di zaman pendudukan Jepang sebelum Indonesia merdeka? Seperti ini nih videonya. Saat itu, warga Indonesia juga tetap ramai melaksanakan sholat Id di lapangan. Meski tentara Jepang bercelana pendek terlihat tetap mengawasi di belakang sono tuh. Pak Soekarno saat muda juga ada di sini. Perhatiin deh, rata-rata pada pakai sapu tangan di belakang kopiah hitamnya biar nggak kepanasan. Kayaknya sejak saat itu Soekarno jadi kepikiran nanti suatu hari, kalau Indonesia merdeka, pengen bikin masjid super gede biar kalau Lebaran nggak kepanasan lagi. Ada lagi nih, deretan jepretan jadul suasana Lebaran pada tahun 1920 hingga 1930. Ini adalah suasana perayaan Lebaran di Masjid Agung Bandung di tahun 1926 bersama Raden Adipati Wiranata Kusuma II yang juga dijuluki Bapak Pendiri Kota Bandung. Saat itu seorang bupati sangat disegani, bahkan disertai iring-iringan ketika akan berangkat menuju sholat Id. Semua kalangan di Jawa menggunakan pakaian adat saat bersilaturahmi. Mereka berkumpul dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Saat berkunjung ke rumah keluarga, pokoknya semuanya harus antri salim untuk menghormati orang tua. Beda cerita kalau bersilaturahmi di rumah bupati, pada formal gitu dan masih makan melantai. Di Pekalongan ada kebiasaan masyarakat melepas balon udara dan memotong lopis raksasa untuk merayakan Lebaran. Sejak dulu, Pantai Pangandaran juga ramai dikunjungi nih saat Lebaran. Nah, kalau ini, suasana Lebaran di lapangan Bangkiang, Kampar, Riau. Warga saling berkunjung ke rumah tetangga dengan berjalan kaki, serta menggunakan pakaian terbaik. Tak terkecuali anak-anak di sebuah lapangan di Garut yang ikut bersuka cita dengan bermain di lapangan setelah sholat Id. Dan lebih jauh lagi, di masa kolonial Belanda, para pejabat kolonial Hindia Belanda bahkan sempat menyebut Hari Raya Idul Fitri dengan nama Tahun Baru Pribumi, seperti yang tercatat dalam surat kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri 20 April 1904 yang ditulis oleh Snoek Hurhornje. Orang-orang Belanda menganggap Lebaran yang dirayakan oleh semua kalangan pribumi kala itu sebagai Tahun Baru Pribumi, karena mereka melihat di mana-mana ada perayaan pesta yang disertai hidangan makanan khusus. Warga saling bersilaturahmi, mengunjungi rumah kerabat dan kenalan, lalu membeli pakaian baru, dan munculnya berbagai wahana hiburan yang menggembirakan semua orang.